Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you today, class? I hope you are always in a good condition. Hari ini Miss akan melanjutkan pembahasan KD baru, yaitu KD 3.2 tentang giving compliment and congratulation. Pada kesempatan ini Miss akan bahas dulu yang giving compliment. Oke, apa sih itu compliment? Ada yang tahu what is compliment? Compliment, okay. Compliment itu misalnya kalian mengungkapkan sesuatu seperti you are so beautiful today. Wow, the cake is so beautiful. Nah itu ya, apa coba? Ya betul. Jadi compliment itu dalam bahasa Indonesia artinya memuji, ya. Kalau kata kerjanya, jadi komplimen itu, ini ya, komplimen itu bisa kata benda dan bisa kata kerja. Kalau kata benda dia artinya pujian. Kalau kata kerja artinya memuji. Ya, ini akan dibahas di dalam slide ini, yaitu tentang apa sih komplimen itu, ya. Tadi kalau dari segi arti artinya memuji atau pujian. Kemudian nanti kita belajar sedikit tentang cultural awareness, kesadaran berbudaya. Kemudian bagaimana cara mengungkapkan pujian tersebut, ya. Nanti ada perbandingannya, ungkapan-ungkapan yang berbeda. Kemudian ada bentuk exclamation, ya. Exclamation adalah salah satu bentuk dari komplimen, ya gitu. Okay, so, let's begin. What is compliment? Compliments express approval, admiration, and respect. Ya, jadi komplimen mengungkapkan, ya. Jadi komplimen itu mengungkapkan pengakuan, approval, pengakuan, admiration itu kekaguman, dan respect itu penghargaan. Coba kalau kita misalnya you say to someone, kamu mengatakan sesuatu pada seseorang. Misalnya, you are so beautiful, berarti kita mengakui kan bahwa orang itu cantik, gitu ya. Atau itu juga bisa sebagai sebuah kekaguman, gitu ya. Misalnya, you are so clever. Nah itu juga bisa juga dia sebagai penghargaan. Nah ya. Kemudian compliments can be a piece of paper printed with name and address of a company which is sent with a parcel in the place of a letter. Nah, mungkin ini tergantung dari kebudayaan ya. Jadi penghargaan ya, kekaguman bisa aja diungkapkan dalam bentuk ini, a piece of paper, dalam bentuk printed. Jadi dalam bentuk cetak gitu ya, mengungkapkan kekaguman, mengungkapkan penghargaan, kemudian dikirimkan ya misalnya ke seseorang atau ke company di sini. Ya, kemudian disematkan, dikirimkan dengan parcel atau dia berupa tadi surat gitu ya, berupa kartu. Oke, kartu ucapan. Kemudian compliments are used to sustain good relationship among teachers, students, and others. Nah, ini adalah social function. Social function adalah tujuan sosial, ya, fungsi sosial, tujuan komunikasi dari sebuah teks, ya. Jadi teks itu luas, tidak hanya berupa tulisan, tapi segala sesuatu yang memiliki makna itu bisa disebut teks. Jadi si penulis teks itu, ya, bisa misalnya si penulis atau orang yang menyampaikan teks itu dia pasti punya tujuan. Nah itu disebutnya social function. Nah ketika orang memberikan pujian, nah dia itu memiliki tujuan, ya, tujuannya itu to sustain good relationship. Sustain itu menjaga hubungan baik, ya, among itu di antara banyak, ya, di sini di antara teachers, students, and others. Jadi social function dari compliment adalah untuk to sustain good relationships among teachers, students, and others. Ya, untuk menjaga hubungan baik karena ini konteksnya di sekolah. Jadi hubungan di antara guru, siswa, dan yang lainnya yang ada di lingkungan sekolah, ya. Ini jadi ya, ini adalah
apa sih komplimen itu, kemudian bentuknya bisa secara lisan, tulisan, atau kemudian ini adalah tujuannya, gitu ya. Kemudian kita sedikit belajar tentang cultural awareness, kesadaran sosial, atau bisa disebut juga dengan cross culture understanding. Nah, there are some different ways in giving and responding compliment. Jadi terdapat cara yang berbeda dalam memberikan dan merespon komplimen, ya, merespon pujian. Dengan kebudayaan negara yang berbeda, mungkin akan berbeda pula cara memberikan komplimen ini. In Indonesia, people do not tend to give compliments spontaneously and they tend to refuse the compliment given. Di Indonesia, orang-orang tuh tidak secara langsung memberikan pujian, tidak secara spontan gitu ya. Dan mereka, nih orang Indonesia itu cenderung untuk menolak pujian. Nah, maksudnya menolak di sini menolak secara halus gitu ya. Sebenarnya setiap orang kalau dipuji kan senang gitu, tapi tidak secara misalnya kamu terlihat cantik dengan pakaian itu. Oh ya memang ini sangat cantik, itu sangat bagus, nggak seperti itu kan? Tapi mungkin terima kasih ini biasa saja. Nah itu yang disebut dengan refuse ya, menolak secara harus meskipun ini sebenarnya dia menerima. Itu yang disebut dengan refuse ya. Jadi bukan benar-benar menolak tapi budayanya seperti itu ya, biar tidak dikatakan sombong mungkin gitu seperti itu. Sedangkan in English, people tend to give compliments spontaneously of what they see and feel. Sedangkan di negara Inggris gitu ya, orang-orang tuh cenderung untuk memberikan pujian secara spontan ketika mereka melihat atau merasakannya gitu ya. They also tend to accept the sincere compliment. Mereka juga cenderung menerima komplimen itu ya. Jadi misalnya, you look so beautiful today. Oh, thank you. Gitu ya, misalnya seperti itu. Sambil mungkin ekspresinya juga senang gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang ways to say it. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Contoh-contoh ungkapannya. Ini giving compliment, ini responding. Responding itu merespon, menjawab ya. Okay. That's a lovely dress. Thank you. You look beautiful in red. Thanks a lot. You're really a good cook. Do you really think so? You're doing great. You're doing great. Ya, atau you are doing great. I'm glad you enjoyed it. I'm glad you enjoyed it. Ya, itu. Ini adalah beberapa contoh ungkapan dari giving compliment dan responding. Bisa dilihat kalau respon dari kalau kita giving itu kan memberi, berarti kan yang direspon itu menerima. Nah, di sini pasti dia mengatakan terima kasih, gitu ya. Ini clue-nya. Jadi kalau responding dari giving compliment itu, kalau orang diberikan pujian, tentu saja dia merasa senang, maka dia akan mengatakan terima kasih atau dengan ungkapan yang lainnya. Oke, exclamation. Exclamation itu adalah bentuk keterkejutan gitu, sesuatu yang keluar secara spontan, ya. Oke, an exclamation is something you say or shout suddenly because of surprise, pleasure, etc. Jadi exclamation itu adalah sesuatu yang kamu ucapkan atau kamu shout, itu kan teriakan secara tiba-tiba gitu ya. Jadi surprise karena terkejut atau karena senang, itu adalah exclamation gitu. Wow, misalnya terus mengatakan apa, nah itu exclamation. An exclamation itu untuk apa? To express compliment. Nah, an expression to express compliment. Jadi exclamation keterkejutan karena mengungkapkan pujian itu biasanya diawali dengan what atau what followed by a noun phrase, ya. Jadi ini rumusnya, diawali dengan what atau what ini bukan, kalau yang kita tahu what itu kan salah satu kata tanya ya, apa gitu ya. Misalnya what color, warna apa. Nah, kalau di sini bukan sebagai kata tanya tapi sebagai awal ciri dari exclamation. Misalnya, nah ini rumusnya what
atau what diikuti dengan noun phrase. Apa sih noun phrase? Noun phrase itu adalah frasa yang diakhiri dengan noun atau kata benda. Ya, apa sih frasa? Frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu makna. Ya, misalnya a beautiful dress. Itu kan tiga kata, a beautiful dan dress. Tapi dia memiliki satu makna, yaitu sebuah baju yang indah. Ya, tidak diartikan sebuah baju indah, tapi sebuah baju yang indah. Jadi dia memiliki satu makna. Misalnya ada kata lain, an expensive dress. Sebuah baju yang mahal. Akan beda kan artinya sebuah baju yang indah dengan sebuah baju yang mahal. Coba perhatikan, a beautiful dress. Nah, yang di ujungnya adalah kata dress. Nah, awalnya kemudian beautiful, itu disebutnya artikel, beautiful itu adjektif, ya. Dress itu kata benda, noun. Nah, itu semuanya menjadi satu makna, a beautiful dress. Karena di akhirnya itu adalah dress, kata benda, maka disebutnya noun phrase. Jadi setiap noun phrase itu di ujungnya harus kata benda. Misalnya, a car, dua kata kan, a dan car. Berarti dia noun phrase. A big car, tiga kata. Yang tadi a car, dua kata. Dia noun phrase karena ujungnya car. Sekarang a big car, dia juga ujungnya car. Jadi apapun sebelumnya, kalau ujungnya kata benda dan dia memiliki satu makna, berarti dia adalah noun phrase. Ya, nah, frasa ini bermacam-macam tergantung dari kata terakhir yang ada di dalam rangkaian frasa itu. Misalnya good, good itu kan kata sifat. Nah, sama tidak good dengan very good? Beda kan? Kalau good itu baik, very good itu sangat baik. Dari arti sudah berbeda. Nah, very good itu dua kata, maknanya satu, sangat baik. Nah, good itu adalah kata sifat, maka dia disebutnya adjective phrase. Paham ya? Misalnya quickly, very quickly. Kalau quick itu satu kata, dia adverb, ya, quickly itu adverb of manner. Kalau very quickly itu dua kata, berarti dia menjadi adverb phrase. Understand? Nah, seperti itu. Ada juga verb phrase. Ya, itu nanti silahkan kalian googling ya tentang phrase. Oke? Kita lanjutkan. In writing, an exclamation ends with an exclamation mark. Jadi ketika kalian membuat ungkapan komplimen dalam bentuk exclamation, maka diakhiri dengan tanda seru, ya, atau exclamation mark. In making statement, think about two tenses, present and past. Jadi dalam membuat kalimat, ya, termasuk komplimen, itu juga bisa dalam tenses yang berbeda, bisa present atau bisa past. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, di sini ini adalah perbandingan, ya, ada bentuknya exclamation. Jadi perbandingan atau membandingkan contoh-contoh komplimen, ungkapan komplimen dalam bentuk yang berbeda. Kalau exclamation tadi pakai what kan ya? What a lovely garden. Kalau mau ini what a lovely garden, gardennya itu cuma satu, dia disebutnya singular, dilihat dari Tapi kalau misalnya gardens, nya hilang. Jadi what lovely gardens. Oke? Kemudian ini komplimen dalam bentuk present. Oke. That is a lovely cake. Jadi ini berhubungannya dengan tenses, ya, dengan waktu. Di sini yang menunjukkan present adalah is. That is a lovely cake. Berarti ini sedang dilihat gitu ya, cake-nya bagus gitu. That is a lovely cake di masa sekarang. Beda dengan ini in the past, masa lampau. That was a nice lunch. Mungkin ini mengungkapkan kemarin ada yang ngajak lunch gitu ya. Kemudian lunch-nya itu nice, maka dia bilang that was a nice lunch. Yang menunjukkan pasnya adalah was.
Nah, interrogative statement tadi kan ada respon ya. Do you really think so? Gitu ya. Ini bentuknya adalah pertanyaan. Oke. Kemudian bentuk lain ya misalnya well done. Ini adalah bentuk-bentuk ungkapan yang lain. Nah, dalam setiap pembahasan sebuah materi itu pasti terkait dengan language features. Ya, language features itu adalah ciri kebahasaan. Salah satunya berhubungan dengan tenses. Nah, ini adalah sedikit disinggung di pertemuan yang lalu juga sudah dibahas tentang tenses ya. Ini sebagai tambahan atau mengingatkan kembali. Tensesnya adalah present simple tense karena ini terkait dengan tadi komplement dalam bentuk present ya. Oke, present simple tense is used to. Present simple tense digunakan untuk yang pertama talk about facts that are generally true or say true for a long time. Jadi present simple tense ini membicarakan tentang fakta atau sesuatu fakta ya, atau fakta-fakta yang secara umum dia benar atau untuk beberapa lama dia adalah benar. Jadi relatif permanen lah gitu ya. Contoh, you are the best friend that anyone could ever ask for. Ya, kamu adalah sahabat teman terbaik yang siapa saja inginkan gitu ya. Nah, di sini yang menunjukkan present simple-nya adalah are ya. Seperti silakan nanti dilihat lagi materi yang sudah di-share di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi are adalah ciri dari present simple yang menunjukkan bahwa keadaan ini adalah sebuah fakta ya yang secara umum adalah benar atau mungkin permanen seperti ini. Jadi orang melihat bahwa you are the best friend. Si orang yang dibicarakan ini adalah best friend gitu ya. Kemudian yang kedua describe feelings and sense. Nah, ini menggambarkan perasaan atau rasa gitu yang masih ada yang dirasakan sampai sekarang gitu ya. Misalnya I'm very grateful. Berarti sekarang tuh saya sangat bersyukur gitu. I'm very grateful. Oke, ini adalah tipe kemudian rumusnya dan contohnya ya. Misalnya ada dua tipe subjek. Di sini singular, subjek singular itu di sini ada dua pola pakai to be dan pakai verb ya. Bisa dilihat lagi ya di materi sebelumnya. Misalnya I am, tapi kalau pakai verb I tambah verb satu. Contoh, I am very grateful. Yang pakai verb I love you. Verbnya adalah love. Kalau di sini presentnya adalah am. You tambah are, you tambah verb satu. Apa sih bedanya? Jadi kalau di yang pakai am, are, is itu tidak ada kata kerja ya. Tidak ada kata kerja tapi diikuti tadi bisa noun phrase, bisa adjective phrase ya, bisa adverb phrase. Disebutnya komplement. Kayak kita lihat you are. Contohnya you are the best friend. Yang tadi ya selanjutnya. You make me laugh and smile. Ini make ya, make-nya. You make me laugh and smile. Dan seterusnya ya. Silakan nanti dipelajari kembali. Kalau plural itu berarti subjeknya jamak. Di sini ada they, ada we. Di sini pakai kata kerja ya, they care, we care. Nah, ini verbs in present simple tense. Ini adalah cara penulisan verb dalam present simple tense. Nah, ini ketentuannya. Misalnya letters es, huruf es ini is added ditambahkan after a sound spelled as s ya, z, ch, sh, dan x ya. Jadi penulisannya tambahkan es ketika ketemu kata yang bunyi ya, bunyinya itu z, ch, sh, x gitu ya. Misalnya pass kan, jadi bukan pass tapi passes, buzzes, catches, pushes, mixes gitu ya. Tambahan bunyinya karena ini bunyinya mix. Jadi nanti ketika nulis tambah es, tidak mix langsung s tapi mixes. A word with y preceded by a consonant, the y is changed to I and es is added. Jadi
sebuah kata dengan y yang mengawali y yang diawali dengan konsonan, jadi sebuah kata ya akhirnya y, kemudian sebelum y itu ada konsonan, maka nanti ketika ditambahkan s itu pakai es, y-nya berubah jadi i dulu, kemudian tambahkan es. Misalnya carry, carry itu kan C-A-R-R-R-Y, ini kan Y ya, asalnya carry. Nah, Y-nya hilang, ganti dengan I, tambahkan S. Jadi, carries. Ya, carry, jadi carries. Try, T-R-Y, Y-nya hilang, menjadi I, tambahkan ES, jadi tries. Oke, tenses yang selanjutnya adalah past simple tense. Use the simple past tense atau past simple tense for action that took place in the past. Gunakan past simple tense itu untuk kegiatan took place. Ini took itu verb kedua yang terjadi di masa lampau, ya. Jadi khusus yang terjadi di masa lampau. Ini sama untuk kata yang kata setelah y yang diawali dengan konsonan, y-nya itu, ini kata kerja ya, y-nya berubah menjadi i dan tambahkan ed. Nah, misalnya tadi carry jadi carried, try jadi tried. After a single consonant preceded by a single stress vowel, the final consonant is double before ed. Jadi setelah konsonan single consonant, konsonannya satu gitu ya, yang diawali single consonant preceded. Jadi ini nih stop itu satu stress ya, a single stress, satu stress vowel, stop. After a single consonant preceded a single stress vowel, the final consonant is double before ed. Kayak stop, stop. Nah ini ya, stop jadi stop. P-nya didobelkan, ini ya, double, is double, konsonannya di double. Ya, ini stop, dia satu stress, stop, gitu, jadi stop. Itu pengucapannya jadi stop, ya. Permit, nah, permit, nah, permit jadi permitted, gitu ya. After final E, only D is added. Jadi change itu kan ujungnya penulisannya E. Nah, jadi nggak usah dua E-nya. Jadi cukup satu aja. Change, urge. Gitu. Nah, ini polanya untuk past simple tense itu ada dua. Tipenya ada dua, regular verb dan irregular verb. Past simple tense itu verb 2 ya. Verb 2 yang digunakan. Nah, aturannya add D to the verb. Nah, tambahkan kalau yang regular itu tinggal tambahkan D or ed ya to the verb. Misalnya receive, received, tambahkan D aja. Tapi kalau dream ujungnya kan nggak e nih, tambahin ed. Dreamed ya, dreamed, received ya. Contohnya I never received such a letter. Gitu ya. Yang irregular, jadi regular, sebelum ke irregular, regular itu beraturan. Kenapa disebut beraturan? Karena dia verb 1, verb 2 dan verb 3. Ya, nanti verb 3 juga masuk ke dalam type-nya, tapi khusus untuk past simple tense itu verb 2 ya, yang jadi fokusnya itu adalah verb 1 ditambah ed, gitu ya. Makanya semuanya. Jadi semua yang regular verb itu verb 1 tambah ed. Ya, atau tambah D. Tapi kalau irregular verb namanya juga irregular, berarti dia tidak beraturan. Nah, ini harus dihafalkan atau paling tidak dilihat kelompok-kelompoknya ya. Di sini is menjadi was, are menjadi were, am jadi was. Read. Nah, read ini tulisannya sama, read, tapi bacanya beda. Read, read ya. Has atau have. Has itu adalah have tambah s ya. Jadi nggak ada haves, adanya has. Has atau have, bentuk keduanya adalah had. Ini artinya bukan telah, tapi memiliki, mempunyai, melakukan, menyuruh ya. Bukan sebagai auxiliary, tapi sebagai verb.
Contohnya misalnya, my mother was very happy. Nah, ini past. Kalau di past ini adalah sebagai to be dan juga dia sebagai verb to be-nya, ya. Okay, I think that's all. Thank you for your attention. I hope you understand what I shared and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.